Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih ya teman-teman sudah mampir ke channel ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah terus dukung dan support channel ini. Kita doa sama-sama teman-teman ya, supaya kita semuanya diberikan selalu kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, amin. Di video saya kali ini teman-teman, saya mau bahas sedikit mengenai rem mobil ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini mengalami masalah di seputar rem mobil ya, misalnya pedal rem yang kita injak itu kan harusnya cuman sedikit gini sudah ngerem ya. Tapi kadang kalau kita nginjak tuh malah dia agak dalam gini, jadi maksudnya jauh gitu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman yang mungkin punya masalah yang sama, atau teman-teman buat sekedar pengetahuan, simak aja video ini teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti setelah saya jelaskan, teman-teman boleh nanti memahami dan bisa mendapat lagi pengetahuan baru ya, terutama buat teman-teman yang masih pemula atau masih awam. Oke teman-teman ya. Nah sekarang sebelum kita lanjut, teman-teman mohon bantuannya untuk jangan lupa bantu subscribe ya channel ini dan hidupkan loncengnya. Oke teman-teman, sekarang langsung saya jelaskan ya. Nah jadi di mobil kita itu kan ada beberapa sih sebetulnya yang menyebabkan ini ya, permasalahan rem. Maksudnya di mobil kita itu ada beberapa jenis masalah di rem ya. Misalnya kalau kita memompa ya di pedal, kita memompa gitu ya di pedal rem, kadang-kadang baru dia mau tinggi kan. Tapi kalau misalnya kita biarin sekitar berapa detik gitu ya, tiba-tiba nanti dia turun lagi, dalam lagi gitu ya, kembali ke situ. Nah terus ada juga yang memang masuk ke sini sudah setengah bahkan lebih ya baru ngerem. Jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa model gejala-gejala kerusakan pada sistem rem mobil kita ya teman-teman ya. Nah jadi untuk singkatnya sih gini aja. Di sini kan saya sudah ada master rem ya, sama ada ini master rem atas. Ini contohnya mobil Avanza sini ya, sama ya teman-teman ya. Ini mewakili mobil semua sih yang menggunakan master rem, sama aja. Terus ada kanvas rem untuk belakang ini, kemudian ada kanvas rem untuk depan ya. Oke, jadi yang depan cakram, yang belakang ini tromol. Jadi untuk singkatnya sih gini aja sebagai gambaran ya, supaya teman-teman nanti paham yang saya maksud ya. Jadi si master ini itu kan dipasang di depan ya, kan ada booster. Ini urutannya ya. Anggaplah mobilnya Avanza ya. Jadi ini ada booster rem, kemudian ini kan terpasang di sini ya. Kira-kira seperti itu pasangnya. Nah, ini kan. Nah, ini buat pengisian ya, pengisian minyak, yang ini yang atas. Terus di sini kan ada dua pipa ya. Ada dua untuk masuk saluran pipa di sini, maksudnya ini dua. Jadi sebetulnya itu satu untuk belakang, satu untuk depan. Jadi dia di paralel ya. Ini saya bikin gambar sederhana dulu supaya teman-teman paham, hanya sebagai supaya buat patokan aja ya. Jadi ini ke yang sebelah kanan, nanti dia di paralel, satu lagi ke sebelah kiri. Oke ya, ini berarti yang belakang sistemnya tromol seperti ini, kanvasnya modelnya tromol di sini ya, pasang. Kemudian nanti ini yang depan, nanti ini sama juga, nanti dibagi, satu ke depan, roda depan, satu ke roda yang sebelah depan sebelah kiri ya. Oke, jadi ini sih secara umum aja ya teman-teman ya, sebagai gambaran. Jadi saat dimana kita mulai menginjak pedal rem, nanti kan di sini ada terhubung lagi di dalam kabin mobil, ada pedal rem seperti ini. Nah ketika kita menginjak rem ini, pedal rem, maka ini akan bergerak maju kan lewat dari si booster. Booster itu fungsinya untuk membuat rem supaya enteng ya teman-teman ya. Jadi kalau remnya itu berat teman-teman atau magel ya, bisa berkemungkinan boosternya yang bermasalah. Tapi pasangannya begitu, ini masuk ke booster. Jadi saat nanti booster ditekan, baru ini bergerak maju. Nah waktu ini maju, maka di sini akan ada tekanan minyak rem ya, ada tekan minyak yang di sini kan dipasang pipa ya, pipa 2 dan dibagi kan. Kalau dipasang pipa dan dijepit pakai baut kunci 10 sini, berarti itu tandanya bertekanan tinggi ya teman-teman ya. Jadi
tekanan tinggi dari sini si minyak remnya, kemudian dipompa oleh si master, lalu akan diteruskan ke setiap roda. Jadi dia akan bareng ya. Di sini akan mulai bergerak, menjepit, depan juga mulai menjepit. Itu kalau saat kita menginjak rem dari pedal ya. Tapi kalau misalnya kita hanya mengoperasikan rem tangan atau hand rem ya, rem tangan misalnya kita di dalam itu kan ada rem tangan ya, kita narik rem tangan misalnya gitu ya, di posisi ini, posisi tuasnya naik ya, dari bawah sini naik ke atas krek, maka hanya ngerem yang sini aja ya, belakang dua. Jadi kanvas ini akan menjepit saat posisi mobil diparkir, maka rem tangan ditarik, yang dua ini akan menggigit ya, sementara yang depan tidak bekerja kalau untuk rem tangannya. Oke, ini hanya sebagai gambaran aja buat teman-teman supaya mengerti dasar-dasar daripada sistem rem mobil. Ini dasar yang mudah aja supaya kita pahami. Oke, sekarang kita akan lihat apa permasalahannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ya kondisi pedal rem itu ya, pedal rem di dalam ya, pada saat kita menginjak pedal rem ini, oke ya, kita menginjak terus dia turunnya ini terlalu jauh ya, misalnya sudah sampai di setengah, bahkan mungkin di sini, tapi masih tetap ngerem ya kan, cuman turunnya jauh, terlalu jauh, maka itu kemungkinannya ada beberapa ya. Kemungkinan yang pertama, teman-teman cek kanvas belakang ya, kanvas maksudnya kanvas remnya dicek. Kalau ternyata teman-teman menemukan ya, atau melihat betul bahwa si kanvas ini belakang sudah tipis, biasanya ini ditandai dengan si hand rem ya. Jadi kalau kita menarik rem tangan di dalam ya, kita menarik gitu ya, harusnya kan kalau si kanvasnya masih tebel, kita narik sedikit aja udah gigit kan. Tapi kalau kita narik terus sampai jauh ke atas, misalnya setengah lebih ya, itu sudah menunjukkan ciri-ciri kanvas rem ini sudah tipis ya, sehingga pada saat posisi ngerem yang di sini tadi ya, di sini jauh nih teman-teman, jauh dia untuk menjepit ke atas, maka di sini sudah duluan kena, di sini belum, maka si pedal itu terlalu dalam. Tapi teman-teman harus pastikan dulu bahwa kabel rem tangannya itu terhubung ya, karena kan ada dua kabel rem tangan dari sini ya, satu ke roda sebelah sini misalnya ya, satu roda sebelah sini, terus kan ke depan, terus kena di rem tangannya, di tuas rem tangan. Pastikan dua-duanya ini terhubung dengan baik ya, karena terkadang ditarik begini jauh karena satu putus. Tapi gejala seperti itu kalau dalam ya, turun seperti ini ya, turun jauh ya teman-teman ya. Nah ini maksudnya turun terlalu jauh, itu disebabkan karena salah satunya ya, karena si kanvasnya sudah mulai tipis. Nah yang kedua, di sini kan nanti kalau terpasang di ini ya, terpasang sudah masuk ke booster rem ya, di sini ya. Nah, maka di sini tuh di ujung tuh ada setelan ya, ini bisa disetel. Biasanya di situ kita menggunakan baut 8, kunci 8 atau kunci 7 atau kunci, dia kecil sih, atau kunci 9 ya. Jadi untuk menekan si antara si piston ini ya, untuk si master rem atas ini di dalam, untuk menekan ini, jadi dia ada jarak. Jadi pada saat kita memasang itu di dalam tuh dia harus terhubung, dia harus menempel. Jadi kira kalau ini ujungnya, maka dia terhubung gini. Ketika ada spasi yang agak jauh begini, maka saat kita menginjak pedal rem, saat ini piston bergerak maju ya, maka dia akan jauh juga kenanya gini, agak jauh. Nah, maka yang terjadi di sini bisa terjadi tetap akan jauh ya jaraknya untuk pada saat pedal rem ini diinjak. Kemudian untuk yang lainnya itu bisa juga disebabkan karena setelan yang ada di dalam sini ya, karena di sini tuh nanti ada setelan terhubung nanti dengan si booster, itu ada setelan. Jadi kalau teman-teman sudah memastikan bahwa kanvas rem semuanya bagus, depan dan belakang bagus, terus setelannya sudah tepat, setelan sudah oke gitu ya, maka ceklah di bagian sini
ya untuk setelan yang ada di sini. Itu secara umum aja ya, secara umum. Nah kemudian kalau misalnya maksudnya dipompa ya, kita kocok itu pompa gitu ya, terus baru mau tinggi, nah bisa kan. Tapi kalau kita biarkan beberapa detik nanti turun lagi, terus kita kocok-kocok lagi tinggi. Nah itu biasanya disebabkan karena sempat mobil itu kehabisan minyak rem ya, biasanya karena sempat bocor terus diganti dan tidak dibuang anginnya, maka di dalam sistem pipa itu terjadi ada angin ya, jadi dia nggak padat karena anginnya kan perlu dibuang atau dikuras si minyak rem. Atau memang sama juga si kanvasnya ada yang sudah tipis sebelah, atau si tromolnya yang sudah cowok terlalu dalam, atau memang setelannya berubah. Itu ada kemiripan di situ teman-teman. Nah jadi kalau misalnya teman-teman sekarang katakanlah punya permasalahan rem itu ya kadang tinggi, misalnya ini yang selanjutnya ya, terus kadang-kadang normal. Jadi kalau diinjak kadang tinggi, kadang kadang turun maksudnya ya, kadang normal, kadang turun gitu kalau diinjak. Nah teman-teman perlu lakukan adalah untuk mengecek si minyak rem. Pertama sekali cek dulu minyak rem yang ada di sini. Kalau minyak remnya di sini misalnya berkurang, itu tandanya ada terjadi kebocoran minyak ya. Jadi bisa terjadi bocornya itu macam-macam ya, bisa bocornya itu di bagian seal di belakang roda sebelah kiri atau roda sebelah kanan, atau bisa karena dari selang fleksibel, ada selang fleksibel di sini biasanya, atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi bocor pada si master ini ya, master rem. Jadi cari tahu di mana terjadinya bocor. Itu kalau minyak berkurang ya, otomatis maka rem akan terganggu, kadang tinggi kadang rendah. Kemudian kalau misalnya minyak rem di sini ternyata masih penuh ya, masih penuh gitu ya, terus teman-teman tidak pernah sempat servis rem, lalu tiba-tiba mobil dari normal gitu ya, kok tiba-tiba rem saya jadi turun-turun sendiri gitu, kadang normal kadang turun sendiri gitu. Nah itu sudah gejala-gejala atau tanda-tanda master rem ini sudah bermasalah ya. Jadi di sini sudah ada angin ya teman-teman ya, dan nggak bisa dia pada saat kita nginjak gitu ya, kita mau mengoperasikan si master ini. Nah di sini sudah ada terjadi kerusakan di dinding silinder atau pada buring di sekitar bagian dalam ya, atau seal yang sudah sobek. Kan ada seal di dalam, ada 1, 2, 3 sekitar 4 buah ya karet seal itu menahan kan, untuk membuat supaya padat. Di sini terjadilah sistem pengereman dengan tekanan tinggi. Itu kalau misalnya turun-turun kadang normal, turun-turun si pedalnya kadang-kadang normal, itu sangat berkemungkinan terjadi masalah di sini ya, itu kemungkinan besar. Tetapi ada kemungkinan lain, si kanvas rem depan ini yang sudah terlalu tipis, jadi sudah hampir menempel di piston ya pada master rem yang ada di roda. Kemudian untuk masalah lainnya teman-teman ya, jadi ada juga permasalahan di rem mobil kita itu ya, saat kita mulai mengoperasikan atau menginjak pedal ya rem ini ya, jadi saat kita mau rem tanggung, maksudnya rem tanggung itu kok terasa kayak ngayun gini di kaki kita tuh, terasa kayak ngayun gitu loh. Nah jadi harusnya kan waktu direm kan kita nggak boleh rasa apa-apa di kaki kanan kita, nggak boleh ya. Jadi mobil tetap ngerem, kaki kita tidak boleh merasa apa-apa, hanya boleh menyentuh dan kita rasa sudah ngerem. Tapi kalau misalnya ada terasa kayak goyang, nah itu biasanya piringan disc brake-nya ya, piringan disc brake yang ketemu dengan si kanvas ini sudah nggak rata ya. Jadi saat dijepit pada saat kerem, nah itu ngayun, nah sehingga si minyak ya kembali ke sini dan kita bisa merasakan di pedal. Itu ada juga yang penyakit kayak begitu. Jadi kalau berasa getar atau berasa mulai mengayun di kaki kanan kita saat ngerem, itu biasanya dan sangat besar kemungkinan ya masalahnya itu ada di piringan rem atau di cakram rem untuk bagian depannya. Kemudian teman-teman juga kalau pas bongkar rem belakang ya, di sini tuh kalau misalnya ini memang betul teman-teman pingin
Ada juga mobil kan yang bisa di setel, maksudnya si kanvas ini jadi ada setelan, bisa di setel. Ada juga yang sistem otomatis yang tidak bisa di setel, jadi kalau habis tipis ya sudah ganti. Tapi ada juga mobil yang bisa di setel. Jadi beberapa kemungkinan terjadinya kerusakan atau gejala-gejala kerusakan pada sistem rem mobil kita ya teman-teman ya, kemungkinan yang memang ada beberapa ya. Maksudnya kita bisa mudah menganalisa kalau kita tahu cara kerja rem. Nah, ini informasi buat teman-teman, secara sederhana aja saya menjelaskan, tidak bermaksud menggurui ya teman-teman atau mengajari, hanya berbagi aja apa yang saya bisa, pengalaman saya di bengkel saya berbagi dengan teman-teman semuanya. Dan satu hal lagi teman-teman, jangan lupa ya, nanti kalau misalnya betul mau pengen nyetel di bagian sini yang tadi itu, jangan terlalu tinggi ya setelannya, karena kalau terlalu tinggi ini itu sudah langsung menekan, waktu dipasang di booster sudah menekan, jadi nggak boleh ya, tetap harus ada spasi. Sebab kalau enggak nanti jadi macet remnya. Pakai jarak jalan berapa kilo nanti rem macet, nanti tromol bisa panas. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit berbagi informasi dari saya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ya video ini bisa memberikan lagi teman-teman sedikit pengetahuan baru yang masih awam ya, dan mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman nanti menganalisa apa kerusakan pada sistem rem mobil kita. Demikian teman-teman, jangan lupa kalau ada kerusakan pakai spare part yang ori ya, supaya sistem rem mobil kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses buat kita semuanya, sampai kita ketemu di video berikutnya. Thank you teman-teman, dari saya, dari Rayudi Channel. Bye.